wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman peserta Finatalk Online. Selamat malam juga kepada Mbak Debbie, Mas Angga dari tim Coinworks. Thank you banget Mbak Debbie sudah mau sharing lagi di Finatalk Online. Ini kedua kalinya ya Mbak ya, sharing. Iya. Nah, untuk hari ini sih kita akan membahas tentang the last sandwich generation. Mungkin ada yang udah biasa mendengar itu, ada juga yang apa sih sandwich generation gitu. Mungkin nanti juga akan ada explanation dari Mbak Debbie. Biar penasaran, jadi nanti kita tanya sama Mbak Debbie ya, apa tuh the last sandwich generation-nya sendiri dan kenapa sih kita harus pakai the last sandwich generation. Seperti itu. Nah, mungkin ini untuk di 10 menit awal, aku akan ngebahas dulu sedikit tentang Halovina. Teman-teman mungkin yang di sini sudah gabung, harapannya udah download Halovina ya. Jadi sedikit yang mau aku sampaikan tentang Halovina. Jadi Halovina ini kita aplikasi yang bantu untuk merencanakan keuangan teman-teman, untuk merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan finansial di masa depan gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini udah punya rencana nih, misalnya mau beli kendaraan, mau beli rumah, atau misalnya untuk bisnis dan lain-lain, itu bisa banget direncanakan di Halovina. Pakai fitur life plan ya, jadi ini teman-teman bisa tinggal input aja biayanya berapa sih yang dibutuhkan untuk tujuan finansial apa, nanti kita akan bantu kalkulasikan dan kita kasih nanti rekomendasi spend per bulannya itu berapa, dan nanti kita bantu juga alokasinya, investasinya kemana nih yang paling efektif, kayak gitu. Nah, selain ada fitur life plan, kita juga ada fitur-fitur lainnya, seperti ada bayar zakat, terus yang sekarang lagi banyak happening di mata-mata user Halovina itu ada smart saving. Smart saving ini yang membantu teman-teman untuk istilahnya buat yang belum bisa komitmen, kan kalau life plan tuh kita udah komitmen ya mau tujuannya apa. Smart saving itu cocok banget buat teman-teman yang baru mulai belajar, yang mau misalnya ngumpulin dana darurat dulu deh gitu, nanti bisa dicoba ya smart saving. Terus ada juga namanya itu financial question test. Kalau di Halovina namanya tes finansial, ada financial check up juga. Itu merupakan dua fitur utama yang biasa kita gunakan kalau kita lagi training. Jadi teman-teman bisa dicoba kalau untuk tes finansial itu mengetahui kecerdasan teman-teman dalam mengelola keuangan. Dan kalau untuk yang financial check up itu untuk mengetahui seberapa sehat sih keuangan kita. Jangan sampai cuman kita medical check up ya, melihatnya cuman oke, yang harus sehat itu badan, raga, tapi dompet juga harus sehat ya Mbak ya. Iya, pasti. Gitu. Sampai sesimpel besar pasak daripada tiang itu kan udah susah ya sebenarnya kayak gitu. Harapannya di Halovina ini teman-teman bisa terbantu untuk merencanakan, dan spoiler ke depan kita akan ada dua fitur besar, ada dua tambahan. Yang pertama tuh namanya masih dirahasiakan, tapi untuk fiturnya itu adalah teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan CFP di Indonesia gitu untuk mendiskusikan, atau mungkin at least cuma pengen tahu nih kayaknya masalah saya kayak gini harus kayak gimana ya gitu. Itu nanti bisa langsung didiskusikan in app di Halovina. Terus nanti yang kedua juga akan ada expense tracker. Jadi harapannya juga selain merencanakan bisa mengelola juga nih buat teman-teman yang masih belum bisa mengelola keuangan. Kayak gitu. Dan ini untuk informasi sedikit, Finatalk Online ini merupakan acara webinar yang biasa kita selenggarakan setiap minggu di hari Kamis biasanya jam 7 malam. Untuk 2 minggu ke depan kita ada temanya, yang pertama itu A to Z untuk tentang ini deh, dana darurat. Karena sekarang tuh memang lagi kita angkat banget ya dana darurat. Orang-orang mungkin ngerasanya itu tuh sepele, tapi itu penting banget. Mungkin Mbak Debbie juga setuju ya kalau dana darurat tuh salah satu yang paling penting ya. Biar pada saat ada keadaan darurat itu apa yang sudah kita rencanakan itu nggak ke distract gitu ya. Itu dana darurat. Sama nanti untuk minggu ketiga di bulan Maret ini kita akan membahas tentang frugal living. Jadi nanti gimana caranya kita bisa hidup lebih baik tapi dengan kayak mindful spending sih. Kayak gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya mau daftar bisa langsung cek aja ke Instagram Halovina @halovina.id, bisa langsung daftar di situ, nanti akan kita hubungi sama tim Halovina. Gitu. Kurang lebih kalau dari Halovina sih perkenalannya kayak gitu aja. Sekarang mungkin bisa sama Mbak Debbie ya untuk perkenalan dari Mbak Debbie. Aku bridging sedikit nih, Mbak Debbie ini merupakan Head of Financial Consultant ya Mbak di Coinworks gitu. Dan Mbak Debbie ini baru menikah juga, jadi teman-teman nanti barangkali ada yang mau ditanyakan tentang perencanaan keuangan setelah menikah. Kalau misalnya emang pada mau tahu nih Mbak Debbie itu gimana, boleh nanti di komen aja. Barangkali kita punya sesi selanjutnya sama Mbak Debbie tentang materi yang diinginkan.
gitu. Silakan Mbak Debbie Yap. untuk menjelaskan Coinworks juga ya, selain menjelaskan Coinworks dulu ya. nanti apa yang mau jelaskan hari ini. Silakan. Oke. Halo semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya dengan cuaca yang lagi kayak gini, gitu ya. Amin. Hari ini saya mau jelasin sedikit tentang sandwich generation. Tapi sebelumnya kita mau jelasin juga tentang Coinworks. Tadi kan Mbak Eca udah jelasin nih tentang Halovina gitu ya. Halovina itu sejalan banget sama misinya Coinworks, yaitu untuk meningkatkan literasi finansial dan inklusi keuangan juga. Jadi kami itu adalah perusahaan peer-to-peer lending. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu peer-to-peer lending itu seperti apa. Tapi pada dasarnya kami adalah sebuah platform yang mempertemukan antara peminjam dengan pendana. Jadi yang pendana itu bisa melakukan investasi di bisnis-bisnis yang sedang membutuhkan pinjaman. Jadi di Coinworks pinjaman yang kami salurkan semuanya itu bersifat produktif dan harapannya untuk ke depannya nanti kita juga ada pengembangan fitur-fitur baru yang sekarang ini misalnya salah satu campaign yang sedang kita jalankan adalah social impact. Jadi di situ kita mempertemukan antara borrower dengan lender. Di saat bersamaan juga lender akan tahu gitu sebenarnya impact sosial apa sih yang sudah dilakukan dengan pendanaan yang dilakukan gitu. Jadi yang selalu kami tekankan adalah bahwa satu kita itu berinvestasi di Coinworks, kita membantu masyarakat untuk bisa saling membantu satu sama lain juga gitu saat bersamaan. Kurang lebih kayak gitu sih tentang Coinworks-nya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak, bisa follow di Instagram kami, @coinworks, yang ada centang birunya. Gitu. Itu satu aja. Selanjutnya aku langsung jelasin aja nih Mbak Eca tentang ininya, materinya. Boleh? Boleh Boleh ya? Mau screen sharing dari Mbak aja? Boleh? Oke. Oke, aku share ya. Teman-teman mungkin diingetin juga yang baru join, boleh di-mute dulu aja. Jadi nanti untuk 30 menit ke depan, Mbak Debbie akan menjelaskan tentang tadi adalah sandwich generation. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan sepanjang Mbak Debbie menjelaskan, boleh langsung aja drop pertanyaannya di Slido, sli.do, lalu masukkan kode hashtagnya itu FTO MAR1. Mungkin lebih jelasnya bisa lihat di grup ya, grup yang aku buat. Gitu. Silakan Mbak Debbie. Oke. Oke, jadi hari ini kita bakal sesuai dengan temanya. Kita hari ini bakal ngebahas tentang the last sandwich generation. Sandwich generation itu apa? Ini aku ceritain secara singkat aja. Itu adalah istilah yang kita tahu ya kalau sandwich itu kan roti lapis gitu. Jadi itu adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang dia itu sandwich atau terjepit pada dua tanggung jawab keuangan sekaligus, yaitu tanggung jawab kepada generasi di atasnya dan kepada generasi di bawahnya, yaitu keluarga yang dibangunnya sendiri dan versus keluarga dari orang tuanya. Nah, pertama kali sebenarnya sandwich generation ini bukan istilah yang baru-baru banget sebenarnya. Dia pertama kali dikemukakan oleh seorang pekerja sosial namanya Dorothy Miller tahun 1981. Saat itu digunakan untuk merujuk pada fenomena di mana ada perempuan-perempuan yang usianya 30 sampai 40 tahun yang terhimpit dengan dua kebutuhan finansial tadi yang akhirnya berpengaruh kepada keputusan perempuan pada saat itu untuk memutuskan untuk punya anak gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya istilah ini akhirnya digunakan untuk semua orang dengan kondisi yang sama apapun gendernya. Nah, ada 3 tipe sandwich generation. Jadi ada pengelompokannya nih. Yang pertama tuh traditional sandwich, itu tadi basicnya dia terjepit di antara dua generasi. Generasi orang tuanya. Generasi orang tuanya ini termasuk juga kalau misalnya ternyata dia punya adik yang orang tuanya tidak bisa tanggung gitu ya, kemudian dibantu untuk dibiayai juga gitu. Kemudian generasi di bawahnya itu adalah istrinya dan anaknya gitu. Kemudian yang kedua ada namanya club sandwich. Club sandwich sesuai namanya, dia tuh nggak cuma terjepit oleh dua generasi gitu, tapi justru oleh 3 generasi sekaligus. Jadi ada orang tuanya,
ada anaknya, ada cucunya gitu, yang semuanya membutuhkan support finansial. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah namanya the open phase sandwich. Jadi siapapun yang secara tidak profesional itu terlibat dalam pengurusan orang lanjut usia. Kenapa sih orang ini bisa terjebak dalam sandwich generation? Sebenarnya ada 2 faktor. Jadi pertama adalah ketidaksiapan dari orang tua si orang yang terjebak dalam sandwich generation ini dalam mempersiapkan hari tua mereka. Jadi banyak orang-orang yang terjebak dalam kondisi ini itu memiliki orang tua yang tidak mempersiapkan dana pensiunnya. Kemudian selain tidak mempersiapkan dana pensiun juga tidak memiliki asuransi kesehatan. Sehingga ketika misalnya ya secara alami kan manusia itu semakin bertambah usia kan biasanya sering makin muncul kondisi-kondisi kesehatan tertentu. Nah, ketika kondisi kesehatan ini membutuhkan biaya, itu akhirnya terpaksa mengeluarkan dana yang besar, gitu. Dan yang kedua itu adalah keterlambatan anak untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi orang-orang yang maksudnya terjebak dalam kondisi ini itu juga beberapa juga terjadi karena anak-anak mereka yang sebenarnya di usia yang seharusnya sudah bisa punya pekerjaan atau bisa mandiri secara finansial tapi mengalami keterlambatan. Karena berdasarkan riset, 51% orang yang di usia 20 sampai 29 tahun itu masih tinggal bersama orang tua. Yang artinya orang tuanya masih harus membiayai mereka mungkin paling tidak untuk makan atau biaya listrik dan lain-lain. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya kalau orang ada di dalam kondisi sandwich ini? Yang pertama, kewajiban finansialnya tuh jadi tidak terbatas dan prioritasnya tuh menjadi membingungkan. Jadi misalnya gini, seorang ayah itu merasa bahwa dia itu punya tanggung jawab atau punya prioritas untuk menabung untuk biaya pendidikan anaknya. Tapi ada suatu waktu karena si ayah ini juga harus menanggung orang tuanya gitu ya. Dan kemudian orang tuanya ini tiba-tiba terjadi masalah kesehatan, dan masalah kesehatan kan munculnya nggak pernah di-plan ya, pasti biasanya munculnya dadakan. Nah, akhirnya terpaksalah digunakan dana, yang sudah dipersiapkan untuk pendidikan si anak. Sehingga akhirnya, jadinya dana pendidikan si anak ini tidak dipersiapkan secara maksimal gitu. Nah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan kondisi si ayah itu gitu, karena memang dengan kondisi yang terjepit seperti itu, akhirnya pasti, prioritas itu menjadi membingungkan, mana yang harus diprioritaskan dulu gitu. Dan sebenarnya di dalam pengaturan finansial, prioritas yang rancu inilah yang sebenarnya menjadi masalah besar. Karena pada akhirnya, pos untuk keuangannya itu menjadi sulit gitu untuk didefinisi, mana yang harus disiapin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu masalah kesehatan fisik maupun psikologis. Jadi manusia itu kan punya 2 kebutuhan kesehatan yang harus dipenuhi gitu ya, fisiknya dan psikologisnya. Nah, tekanan kebutuhan yang tinggi ini tuh menyebabkan seseorang pada akhirnya itu akan menurunkan kualitas hidupnya, menurunkan kualitas makanannya, menurunkan kualitas istirahatnya, menurunkan kualitas tempat tinggalnya dan lain sebagainya gitu. Ada sebuah riset yang dilakukan, di Kanada, itu, orang-orang yang terjebak dalam sandwich generation ini, itu sekitar 30% akhirnya mengambil lebih sedikit jatah libur. Artinya mereka lebih cenderung lebih tinggi stresnya. Kemudian 43% itu meminimalisir budget untuk makan. 36% menggunakan tabungan pribadi, jadi akhirnya dia nggak punya tabungan nih. Kualitas hidupnya udah pasti tidak baik gitu kan. Kemudian 37% harus mengambil jam kerja yang lebih panjang. Itu juga pasti berakibat kepada faktor-faktor kesehatan, apalagi kalau sudah sampai di level yang mungkin sudah melewati batas kemampuan si orang ini sendiri. Kemudian pengorbanan lain yang dilakukan oleh orang yang sandwich ini adalah kesulitan untuk mempersiapkan hari tuanya sendiri. Jadi dia sangat sibuk untuk mempersiapkan orang tuanya atau istilahnya merawat orang tuanya di hari tuanya mereka, tapi dia sendiri jadi lupa atau tidak sempat untuk mempersiapkan hari tuanya untuk dirinya dia sendiri. Tabungannya dia terkuras, untuk kebutuhan orang tuanya atau keluarga besarnya atau anaknya, istrinya, dan semuanya orang yang ada di dalam tanggungannya dia, tapi akhirnya dia sendiri melupakan, kebutuhan dirinya sendiri untuk mempersiapkan hari tua. Efeknya tuh sebenarnya jangka panjang, karena nantinya ketika dia punya anak dan orang yang sandwich ini tadi sudah mencapai usia yang tua juga, akhirnya anaknya akan menjadi the new sandwich generation gitu. Dan akhirnya
sandwich generation ini menjadi kondisi yang seakan-akan kayak lingkaran setan gitu, nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, masalah selanjutnya itu adalah orang ini bisa terlilit hutang. Jadi kalau misalnya kemampuannya ini udah nggak bisa, tapi orang tuanya mungkin lagi di rumah sakit, butuh biaya dan lain sebagainya, akhirnya mulai mengambil pinjaman-pinjaman yang harus cepat gitu. Dan biasanya kalau misalnya pinjaman yang harus cepat itu biasanya uh, ya kurang ideal lah keadaannya gitu. Kemudian seperti juga tadi kita mention ya, kan manusia itu kan butuh kesehatan psikologis juga gitu ya, butuh menjaga relasi juga dengan sesamanya, dengan pasangannya dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya orang-orang yang dalam keadaan sandwich ini kan tingkat stresnya lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa fokus dalam menjalani pekerjaannya. Dia juga nggak bisa punya waktu atau punya materi yang cukup untuk memenuhi hobinya gitu. Dan bahkan mungkin juga nggak punya waktu dan nggak punya energi lagi untuk bisa mengelola relationship yang sehat dengan pasangannya gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada di dalam kondisi sandwich generation ini, kita udah sandwich nih, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Maksudnya bisa dibilang kita nggak bisa ngeriset situasinya sampai di situasi yang ideal gitu. Kalau menurut saya ada beberapa hal yang bisa sebenarnya dilakukan untuk paling tidak meminimalisir dampak daripada kondisi ini gitu. Yang pertama, biasakan untuk mencatat pengeluaran secara terperinci. Jadi, berapa pengeluaran yang kita pos untuk orang tua, berapa pengeluaran yang kita pos mungkin untuk bantu adik kita, berapa pengeluaran yang kita pos untuk anak, untuk, keperluan rumah tangga kita sendiri dan lain-lain. Itu, dibandingin dengan sumber pendapatan. Make sure untuk paling pertama, yang paling penting adalah tidak besar pasak daripada tiang. Karena, kita menghindari juga untuk ada ekstra, mmm, misalnya apa ya, ekstra, pengeluaran yang terjadi gara-gara misalnya besar pasak daripada tiang akhirnya jadi hutang gitu ya. Dan itu kan biasanya nggak selesai-selesai gitu karena, pengeluaran itu kan terjadinya setiap hari gitu kan, dan pendapatan itu terjadinya secara sama setiap bulan gitu, makanya itu harus diperhatikan. Kemudian, coba untuk diskusikan keterbatasan Anda dengan keluarga. Jadi, biasanya gini, kadang-kadang, sebenarnya gini, ingin menyenangkan keluarga, ingin memberikan yang terbaik buat orang tua kita, buat keluarga, itu bagus banget gitu. Tapi, perlu disadari juga bahwa kita semua manusia itu punya keterbatasan gitu. Pendapatan kita sebulan kan segitu, kita udah tahu gitu kan berapa. Artinya itu adalah limit yang kita punya gitu untuk bisa membantu keluarga kita. Nah, pertama coba misalnya seandainya gitu orang tua kita itu masih dalam usia yang, eee, bisa memungkinkanlah untuk kita berikan asuransi, mungkin itu akan sangat membantu gitu kalau kita sekarang siapin asuransinya gitu sebelum terlambat banget. Misalnya usianya masih di 50-an atau di sebelum 60 gitu, kayaknya masih bisa sih masuk asuransi kesehatan walaupun mungkin harganya agak lebih mahal. Tapi paling tidak kalau seandainya nanti terjadi suatu hal yang bersangkutan dengan kondisi kesehatan, itu nggak akan mengorbankan pos-pos keuangan kita yang lain. Kemudian, coba juga diskusikan gitu dengan anggota keluarga yang lain, karena kadang-kadang ada beberapa situasi di mana orang-orang dalam sandwich generation itu sangat diandalkan oleh keluarga besarnya. Jadi misalnya, dia punya adik yang usianya sudah 20 tahunan gitu ya, eee, kondisi keuangan keluarganya nggak ideal gitu. Tapi tetap harus dibiayai gitu untuk pendidikannya dan lain-lain. Mungkin bisa dibagi bebannya dengan cara misalnya si adik ini ngambil kerjaan sampingan, atau misalnya mungkin ada anggota keluarga lain yang bisa membantulah untuk share, beban ekonomi keluarga besar ini, supaya nggak terlalu membebani satu orang gitu. Karena yang dikhawatirkan adalah nantinya jadi masalah psikologis juga gitu, orang ini jadi stres, jadi bingung, dan lain sebagainya. Kemudian, upayakan penghasilan tambahan karena, penghasilan tambahan itu mungkin akan sangat membantu juga gitu untuk mengatasi situasi ini gitu, situasi di mana pengeluaran itu, kebutuhannya besar banget gitu karena ada banyak yang harus dibiayai. Misalnya sebagai contoh, tadinya sumber pendapatan itu hanya dari suami, mungkin istri bisa membantu untuk mengusahakan penghasilan tambahan misalnya dengan kembali bekerja, atau kalau misalnya memang tidak memungkinkan mungkin bisa dengan mencari penghasilan tambahan dari rumah. Atau, beberapa misalnya ada juga, orang-orang yang saya kenal dia mencari penghasilan tambahan dengan pulang kerja, kemudian mengambil pekerjaan paruh waktu gitu, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang keempat, ini mungkin, sangat tidak ideal, tapi
dalam beberapa kasus mungkin harus dilakukan gitu. Karena saya yakin nggak ada orang yang menikah itu masih ingin tinggal dengan orang tua gitu. Tapi mungkin misalnya masih harus menanggung orang tua dan anak di saat bersamaan, mungkin secara dengan sangat terpaksa ada baiknya tinggal bersama gitu. Supaya apa? Supaya pengeluaran untuk rumah tangga itu bisa diminimalisir, di saat bersamaan mungkin rumah yang kita miliki itu bisa juga disewakan untuk menjadi penghasilan tambahan, gitu. Kemudian yang terakhir adalah tegas dalam pengeluaran. Hindari, ya kita manusia, kita masih punya keinginan gitu ya. Tapi dalam keadaan di mana kita punya banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi, ada baiknya kita juga tegas di dalam pengeluaran gitu. Hindari pembelanjaan cuma semata karena keinginan gitu, tapi kita benar-benar harus tahu kebutuhan kita apa dan kita tegas dengan pos-pos yang sudah kita buat gitu. Nah, kemudian, tadi juga saya sempat mention ya, jadi, sandwich generation ini sebenarnya bisa menurun gitu. Kalau misalnya satu orang itu pada akhirnya karena terlalu sibuk untuk bisa memenuhi semua kebutuhan generasi-generasi yang dia tanggung, itu akhirnya sampai lupa untuk, menabung atau mempersiapkan hari tuanya. Dan pada akhirnya ketika dia mencapai usia tuanya, anaknya dan generasi-generasi selanjutnya itu menjadi the next sandwich generation. Tadi kita juga sempat mention kan sebenarnya istilah ini udah dikenal di tahun 1981, artinya ini bukan konsep baru, dan artinya ini memang konsep yang memang sudah menurun gitu kan, sudah ada orang-orang yang mengalami, keadaan-keadaan seperti ini. Dan kita berharap sebenarnya generasi saat ini gitu dengan akses informasi yang sudah jauh lebih besar, itu bisa memutus mata rantai ini sehingga mudah-mudahan di generasi ini kita bisa jadi the last sandwich generation. Jangan sampai anak kita itu nantinya jadi, sandwich generation lagi dan cucu kita juga begitu gitu. Kita nggak berharap itu terjadi pastinya. Nah, yang pertama itu persiapkan langkah kehidupan tuh dengan seksama. Baik itu misalnya untuk karir, pernikahan, punya anak, dan semua step penting dalam hidup, itu perlu dipersiapkan dengan bijaksana. Eee, saya sering dengar gitu ya ada istilah kayak, "Ya kalau nikah nanti adalah rezekinya, kalau punya anak nanti adalah rezekinya," gitu. Saya percaya sih sebenarnya kalau pernikahan dan punya anak itu adalah, rezeki dari Tuhan gitu ya. Tapi menurut saya jauh lebih indah kalau rezeki yang dari Tuhan ini juga kita kelola dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Pada artinya gini, ketika kita memang memutuskan kita, suatu hari kita mau punya anak nih, kita mau membangun keluarga, kayaknya alangkah lebih indahnya kalau anak itu sebagai rezeki dari Tuhan itu juga diberi yang terbaik yang kita bisa kan gitu, dan yang terbaik yang kita bisa itu kalau misalnya kita bisa kasih pendidikan, tentunya harus kita persiapkan dari sekarang gitu. Karena kan, eee, biaya pendidikan juga inflasinya juga tinggi gitu, setahun bisa naik 15 sampai 20-an% gitu. Jadi, nggak mungkin kita pasrah aja sama nasib gitu, kita harus mempersiapkan dengan baik. Dan dengan kita mempersiapkan dengan baik, sebenarnya kita juga menghindari nanti anak kita ini yang nantinya jadi the next sandwich generation gara-gara, dia juga melihat atau, mencontoh bahwa, oh ya, keuangan tuh nggak perlu dipersiapkan dengan baik gitu. Eee, dan pekerjaan juga sama gitu. Kadang-kadang ada orang-orang yang misalnya, memutuskan untuk berhenti bekerja, padahal belum mendapatkan pekerjaan baru. Dan, gaji dari pekerjaan adalah satu-satunya sumber pendapatan gitu. Nah, jadi intinya, yang pertama harus kita lakukan adalah bijaklah dalam mempersiapkan apapun dalam kehidupan kita, terutama yang berkaitan dengan finansial, gitu. Yang kedua, belajar dan berdisiplin dan berinvestasi. Karena kalau menurut saya, eee, tujuan finansial kita tuh bisa dicapai dengan kita berinvestasi dan kita disiplin dan belajar gitu. Dan semakin kita itu tidak hati-hati atau tidak banyak belajar, kita akan semakin tertinggal karena investasi itu cepet banget geraknya gitu. Market itu setiap hari berubah segala macam. Kita harus rajin baca koran, kita harus rajin update ilmu juga, ningkatin kemampuan kita juga supaya kita bisa berinvestasi dengan semakin bijaksana dan semakin baik. Kemudian proteksi diri sedini mungkin. Tadi kan saya juga cerita gitu ya, salah satu alasan kenapa sandwich generation ini ada adalah karena ada orang tuanya yang tidak mempersiapkan hari tua dan tidak punya asuransi. Sehingga ketika terjadi kondisi masalah kesehatan, which nggak ada orang yang mempersiapkan apa namanya, masalah kesehatan ya, pasti semua terjadi dadakan. Nah itu, mereka nggak punya insurance gitu, dan biaya rumah sakit itu mahal banget.
Jadi paling tidak kita pikirin bahwa generasi selanjutnya ini jangan sampai disusahin sama kita gitu. Supaya mereka nggak perlu ngerasain untuk jadi the next sandwich generation. Jadi pastikan kita punya asuransi untuk memproteksi diri dari risiko-risiko finansial yang muncul. Karena misalnya mungkin nanti ternyata kita amit-amit tidak bisa bekerja atau dan lain-lain gitu. Kemudian tetap pikirkan dan persiapkan hari tua. Karena hari tua itu penting banget. Ini menentukan nantinya generasi penerus kita itu akan merasakan sulit atau tidak untuk mengurus kita gitu. Kalau misalnya kita nggak punya persiapan hari tua yang baik. Dan kemudian tadi kan balik lagi gitu, salah satu penyebab kenapa sandwich generation ini ada juga adalah karena ada anak-anak yang tidak siap untuk mandiri secara finansial. Jadi jangan dibiasakan manjakan anak dengan materi, karena itu akan membuat mereka jadi tidak terbiasa untuk mandiri secara finansial gitu. Intinya kalau anak nggak pernah diajarkan untuk bisa menghadapi kesusahan dalam hidup, nanti mereka akan tumbuh menjadi orang yang menyusahkan Anda. Entah Anda atau generasi di bawahnya. Dan itu sebenarnya malah jadi mata rantai baru untuk sandwich generation. Which kita sangat berharap itu nggak terjadi. Itu aja sih dari saya. Thank you.